Sebelum kita memulainya, saya mohon untuk Bapak Ibu bisa sesuai dengan aturan pada hari yang kemarin. Kita akan meng-off-kan mic kita dan akan menghidupkan jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan. Silakan Bapak Ibu bisa mematikan mic-nya. Kita akan memulai kegiatan kita dan akan dihidupkan sesuai dengan permohonan izin dari moderator ataupun dari pemateri. Oke, semua mic sudah mati ya. Baik, kita akan memulainya pada sesi kali ini di tanggal 21 Juli 2020. Kita akan mulainya dengan berdoa. Kali itu mungkin saya menunjuk salah satu peserta ya untuk pimpin kita dalam doa pagi. Ibu Maria Magdalena bisa pimpin kita dalam doa. Halo Ibu, bisa hidupkan mic-nya Bu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Ibu Maria Magdalena. Ibu Maria tolong hidupkan mic-nya dulu Bu. Mic-nya belum hidup Bu. Halo Ibu, mic-nya belum di-on kan? Halo Ibu. Yang lainnya mungkin Pak Iwan. Iya, mungkin dari akun Noankos, Pak. Silakan Pak. Perkenalkan nama, asal instansi dan silakan pimpin kita dalam doa. Dari akun Noankos. Silakan Pak yang menggunakan masker biru. Halo Pak. Ya, silakan Pak hidupkan mic-nya, pimpin kita dalam doa pagi. Ya, selamat pagi Pak. Silakan pimpin kita dalam doa. Pak siapa ya? Sorry namanya siapa Pak? Pak Anju. Oh iya, dari sekolah. Oke. Bapak bisa pimpin kita dalam doa Pak. Silakan Pak. Ya, izinkanlah saya bahwa menurut agama saya Kristen Katolik dalam nama Bapa, ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas pernyataanmu pada hari ini. Lindungi kami, berkatilah umatmu dalam hati kami, supaya pada hari ini kami bisa menerima tugas atau pekerjaan kami buat pada hari ini, supaya bisa bermanfaat bagi hidup kami ke depan. Namamu pun kami puji kini sepanjang masa. Nama Bapa. Baik, terima kasih Pak buat doanya Pak. Oke. Ya. Ini sepertinya ada suara bising dari salah satu peserta ya. Saya mohon maaf seperti yang sudah saya katakan tadi. Kami akan mengizinkan Bapak Ibu untuk menghidupkan mic-nya jika ada hal yang ditanyakan atau yang disampaikan ya. Jadi saya mohon maaf untuk segala macam jenis mic-nya dimatikan ya Bapak Ibu. Takutnya nanti kita mendengarkan suara ayam atau suara-suara bising yang lain. Baik, kita langsung ke pemateri kita ya. Pak Ali, bagaimana Pak Ali? Di sana situasinya aman Pak Ali? Ya, aman.
Mudah-mudahan tidak ada gangguan makhluk lain ya. Baik ya. Kita sapa Pak Ali sebagai moderator, sebagai pemateri, mohon maaf ya. Pemateri kemarin Pak, saya sempat lihat di WA Group sudah cukup banyak yang mengirimkan tugas ya Pak Ali ya. Mungkin ada yang disampaikan sebelum Iya, memberikan materi, banyak. Pak. Oh, sudah? Ya, mungkin Saya ada yang sudah disampaikan. dipersilakan ini. Ya, mungkin ada yang Oh disampaikan ya. mungkin sebelum materi tugas mengenai Eh, tugas-tugas yang semalam. Ya, jadi dari tugas-tugas yang ada, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit komentar beberapa teman-teman membuat kontennya itu tidak lengkap, artinya hanya menulis beberapa kalimat saja. Setelah itu langsung diberi gambar dan dikirim ya. Sebaiknya ya minimal dibuat 3 paragraf lah biar agak panjang ya. Jadi kita bisa melihat konten artikelnya itu bisa membaca runtut ya enak, tidak langsung seperti tulisan dan gambar saja ya. Itu yang pertama. Ya kontennya, isinya ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa dilengkapi, diperbaiki lagi kontennya ya, misal mau menulis berita tentang pelaksanaan pembelajaran atau mungkin berita sosialisasi kegiatan belajar di rumah. Nah, mungkin tulisannya bisa dibuat agak panjang sedikit ya. Nah, jadi paragraf pertama mungkin pengantar, kemudian ada gambarnya. Nah, lalu ada paragraf berikutnya atau paragraf penjelasnya. Ya, seperti itu yang pertama ya. Jadi selain Bapak Ibu belajar membuat website atau blog, Bapak Ibu juga berliterasi ya, berlatih menulis. Atau jika Bapak Ibu kesulitan untuk menulis atau mengarang sebuah cerita, nah ini kan website sekolah Bapak Ibu ya, mungkin bisa meminta bantuan teman-teman, rekan guru, kalau guru SMP ya guru bahasa Indonesia, untuk membuat sebuah artikel atau berita yang nanti dibuat di berita sekolah ya. Mungkin seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, masih banyak teman-teman yang kesulitan membagikan link atau share di media WhatsApp atau di Facebook. Masih banyak yang japri saya ya, untuk ternyata masih memiliki berbagai kendala. Nah, saya juga mohon maaf untuk Bapak Ibu yang japri ataupun di grup bertanya, saya tidak bisa merespon secara satu persatu ya, karena keterbatasan waktu. Saya mungkin pas saya lagi on ya, saya akan buka dan saya balas. Tapi intinya jika Bapak Ibu menyimak video kita kemarin secara teliti dan secara seksama, saya yakin tidak akan ada kendala. Saya sangat yakin sekali. Ada salah satu contoh teman kita ya, salah satu peserta di sini yang awalnya bertanya, saya kasih jawab, silakan simak dulu biar tahu secara runtut ya. Nah, kemudian beliau juga langsung menjawab, oh akhirnya sudah bisa. Nah, seperti itu. Jadi sebelum tanya, pastikan Bapak Ibu menyimak terlebih dahulu eh, video rekaman kemarin. Ya, itu. Nah, termasuk kegiatan kita hari ini nanti akan terekam. Jika Bapak Ibu mungkin nanti lupa, silahkan bisa diingat-ingat, oh ini bagian mana. Ya, nah nanti bisa di-play ulang, dimainkan ulang. Ya, seperti itu. Namun saya lihat di grup WA secara umum sudah banyak ya, banyak yang berhasil ya. Dan boleh saya bilang gelombang 3 ini yang paling istilahnya lebih responsif ya. Artinya cepat tanggap ya, cepat respon ya. Mungkin yang masuk di gelombang 3 ini mungkin orang-orang yang sudah terpilih mungkin ya. Nah, itu. Selanjutnya
sebelum kita masuk ke materi, mungkin Bapak Ibu ada yang masih bingung, ada yang masih kesulitan, silahkan bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi yang nanti tentu lebih agak rumit sedikit lah. Begitu. Begitu Pak Iwan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih ya Pak Pemateri, Pak Ali Zainal. Kita sudah mendengarkan beberapa hal yang disampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang semalam mungkin lagi mengerjakan, tapi ada hal yang mungkin masih bingung, bisa ditanyakan ya. Kebetulan kita lagi sisi daring, jadi kita bisa langsung menanyakan ke sumbernya, ke source-nya ya. Jadi Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Rata-rata saya lihat sudah ini ya Pak Ali ya, rata-rata saya lihat semalam sudah banyak yang ngerjainnya, sudah lumayan bagus. Iya, sudah lumayan. Hanya tadi kontennya tadi, Mengenai paragraf ya. tulisannya, istilahnya kalau dinilai poin tulisannya itu masih di bawah KKM gitu. Jadi begini Bapak Ibu, saya sambung ya Pak Iwan ini. Saya akan tunjukkan contoh konten yang menurut kami bisa ditiru Bapak Ibu sekalian ya. Saya contohkan di sekolah saya, SD Impres Rata ya. Jangan marah ya, saya mencontohkan di sekolah saya ya, karena ya memang sampelnya ya saya di sekolah ini ya. Jadi saya mau mencontohkan yang lain, nanti saya juga bingung sendiri. Ya, Bapak Ibu silakan lihat di layarnya. Nah, di sini kami kemarin membuat tulisan di sini ya. Nah, pelatihan pembuatan soal dengan Google Form ya. Ini ditulis oleh salah satu guru di sekolah kami ya, bukan saya. Ya, teman guru yang kemarin lulus di kelas juga. Nah, sekarang saya akan buka beritanya atau kontennya. Nah, sebentar, oke. Nah, kontennya seperti ini Bapak Ibu ya. Isi tulisannya. Jadi judul, nah, kemudian nanti ada paragraf sedikit pengantar. Ya. Setelah itu ada gambar sebagai pemanis atau pelengkap, bisa juga video atau lainnya. Nah, kemudian konten tulisannya lagi, ya, mungkin selingi gambar lagi, tulisan, nah, kemudian selesai. Seperti itu ya, kurang lebih gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini makhluk lain sudah mulai meneror ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Gambaran konten ya, nanti bisa Bapak Ibu lengkapi lagi ya di hari kedua ini. Nah, saya kembalikan Pak Moderator. Nah, jadi demikian ya Pak, Bapak Ibu bisa langsung melihat contoh dari SDI Rata ya Pak Ali ya namanya ya, SDI Betul Rata sekali. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dan juga bisa, saya pikir kalau mengenai masalah konten paragrafnya saya mungkin Bapak Ibu ini saran saya, mungkin Bapak Ibu bisa koordinasi dengan teman guru bahasa Indonesia yang mungkin yang lebih paham tentang mengenai mengetik, menulis yang lebih paham, mungkin bisa kolaborasi sehingga hasil tulisannya itu bisa mumpuni, bisa sesuai dengan petunjuk dari diklat kita pada kemarin dan juga hari ini. Bapak Ibu silakan ingin bertanya sebelum kita memulai kegiatannya. Yang ini hari ini materinya kita sampai pukul berapa ya Pak Ali ya? Halo Pak Ali, mic-nya. Sekitar jam 11 ya, 1 jam. Pokoknya materi kita 1 jam. Iya. 1 JP untuk daring ini. Iya, jadi memang kita sudah atur sedemikian rupa sehingga memang materinya cuma sedikit, teorinya sedikit, tapi prakteknya Bapak Ibu bisa langsung praktekkan di HP ataupun di laptopnya ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bapak-bapak mungkin, atau mungkin ibu-ibu. Ya, langsung yang bertanya nyalakan mikrofonnya, langsung sampaikan dari siapa, begitu ya Pak Iwan? Ya, sesuai dengan aturan yang tadi saya sampaikan tadi sebelum kita berdoa. Jadi silakan menghidupkan mic-nya
ingin bertanya, silakan. Soalnya kemarin yang bertanya via ini chatting message saja. Mungkin hari ini bisa langsung dengarkan suaranya dan wajahnya dan suaranya juga langsung bisa direkam ya Pak Ali ya. Langsung masuk ke YouTube. Jadi silakan Bapak Ibu mau bertanya. Ibu Wilhelmina Niron mungkin bertanya ya, tolong nyalakan mikrofonnya dulu. Oh, Mikrofonnya Ibu masih mati. Wilhelmina. Nah, sepertinya ada saya lihat sedang berbicara tadi. Ibu Wilhelmina Niron. Silakan Ibu. Hidupkan mic-nya Mic-nya Ibu. hidupkan dulu Ibu. Klik tanda mikrofon sampai tidak ada silang merah. Diklik mikrofonnya, Iya. gambarnya, klik layar, setelah itu akan muncul mikrofonnya. Nah, selanjutnya bisa berbicara. Ini belum hidup Ibu. Kliknya sekali saja Ibu. Oke, mungkin Belum bermasalah. Ibu, belum. Atau bisa di kolom chat saja kalau mungkin kesulitan. Ibu Halo, Maria selamat pagi. MK mungkin. Halo Ibu Maria. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Sebut nama dan asal instansi Ibu Maria. Ibu Maria mau tanya ya? Teman-teman, mungkin sebelum menyalakan mikrofonnya ya, jangan ada perangkat yang double. Artinya jika Bapak Ibu menggunakan laptop dan HP, jauhkan dulu salah satunya. Kalau itu berdekatan, nanti akan mengganggu suaranya, Bapak Ibu. Ya, kalau pakai ada dua yang online, mungkin saling bersebelahan. Nah, itu dimatikan atau dijauhkan dulu. Nah, nanti biasanya itu akan istilahnya efek suaranya itu ini mengganggu. Nah, silakan Ibu. Siapa tadi? Ibu Maria. Ibu Maria MK. Ya. Silakan Ibu. HP-nya dijauhkan dulu Bu. Salah satu perangkat dijauhkan. Ya, halo, silakan. Siapa ini? Ibu Wilhelmina Niron. Oh ya, Ibu Selamat pagi Ibu Wilhelmina Niron dari sekolah mana Bu? SD Impres Ottawa, Berwai. Oh iya, silakan. Saya minta konfirmasi tentang daftar hadir kemarin yang dikirim itu. Apa sudah hadir, bagaimana perkembangannya itu? Mohon informasikan terlebih dahulu. Silakan Pak Ali mengenai daftar hadir. Iya, daftar hadir kemarin karena pengirimannya kan bervariasi. Ada yang baru kirim semalam, ada yang kirimnya tadi pagi. Jadi kalau bisa sebelum kegiatan dimulai kita bisa informasikan tentang peserta yang hadir kemarin. Oh, begitu. Terima kasih Bu. Ya, makasih. Selamat pagi Pak Ali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Maria. Ya, Mohon ya, sebut ini kami asal instansi Bu. ya, dari SDN Nora. Iya, silakan. SDN Nora. Iya, silakan Ibu. Ya, ini Pak, kemarin kami tidak sempat ikut karena ada kegiatan lain. Tadi malam baru kami kirim, kami punya itu pembuatan blog tadi. Iya. Lalu kami dari SDN Nora ada dua blog yang dibuat tuh. Halo. Ya, halo. Silakan. Ya. Terus bagaimana dari Ibu? SDN Nora sudah terlanjur buat dua blog dengan nama emailnya yang berbeda. Bagaimana itu solusinya? Pak Ali mungkin langsung jawab saja dari Ibu Wilhelmina Niron tentang presensi dan juga dari Ibu Maria MKO tentang dua blog yang dibuat dalam satu sekolah. Ya, oke. Ada yang lain mungkin sekalian? Yang lain silakan kalau ada. Sekalian 3 pertanyaan ya. Saya borong memang ini.
Jangan cari pertanyaan dari Google, Bapak Ibu. Pokoknya pertanyaan yang langsung tersirat dalam pikiran langsung ditanyakan. Ya, sambil menunggu mungkin ya. Baik, untuk yang kedua dari Ibu Maria MKO ya. Jadi untuk teman yang di Bentar. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin satu sekolahnya ikut lebih dari satu, kemarin juga sudah saya sampaikan, ya, kami mengizinkan, ya, kami apresiasi niat baik teman-teman sekalian, ya, semangat belajar Bapak Ibu sekalian, untuk mengikuti kegiatan diklat ini, ya. Jadi menurut saya itu malah bagus, ya, dalam arti misal ada satu orang yang mungkin lupa, satunya bisa. Nah, dan jangan khawatir, artinya blog ini kan bisa di-admin oleh lebih dari satu. Ya, nah, semisal di SD Endora itu ada 2 guru atau 3 guru yang ikut pelatihan ini. Nah, kemudian guru-guru itu ya menjadi admin 1, admin 2, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan diklat ini, guru tersebut ya, walaupun satu sekolah 2 orang, 2 guru tersebut wajib membuat masing-masing, ya, wajib membuat masing-masing, membuat blog sendiri-sendiri, ya, dengan tujuan agar guru-guru tersebut bisa mengerti, memahami rentetan atau kronologi materi seperti apa, ya, detailnya seperti apa, ya, seperti itu, ya. Nah, intinya guru-guru membuat masing-masing. Nah, nanti yang mau dipakai untuk sekolah, nah itu nanti silahkan diputuskan bersama mau pakai yang milik siapa, ya. Nah, jangan khawatir juga nanti misal ya, Bapak Ibu mungkin sudah tidak ingin memakai blog yang digunakan untuk belajar itu, bisa dihapus, ya, tidak apa-apa. Intinya dalam pembelajaran atau pelatihan ini, Bapak Ibu guru sekalian masing-masing membuat satu atau membuat sendiri-sendiri. Kalau satu untuk bersama, saya yakin yang satu kerja, yang lain sama. Itu saya yakin seperti itu. Ya, jadi solusinya seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Niron tadi, ya, tugasnya, sebentar, saya akan menampilkan dulu presentasi di sini. Daftar hadir dan tugas 1. Nah, sambil menunggu, Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan lain, silahkan. Kalau ada ya, karena ini saya akses saya sedang mengakses tugasnya, saya buka siapa saja yang telah mengirimkan ini. 19 Juli. Ya. Bagaimana tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan menampilkan tugasnya, Bapak Ibu, sesuai permintaan dari Ibu Niron tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya di layar saya. Sebentar, ada yang tolong Bapak Ibu yang tidak berbicara mic-nya dimatikan ya. Meskipun saya di sini bisa, tapi saya harus mematikan satu-satu. Ini. Halo, selamat pagi Pak Ali. Ya, selamat pagi Pak. Siapa nih? Pak Topan. Pak Topan.
Ya, selamat pagi Pak Selamat Topan. pagi. Selamat pagi Pak Ali. Mau bertanya, maaf, kemarin tidak sempat ikut kegiatan yang hari pertama. Jadi kemarin ada sempat nonton videonya. Cuma ini semisal macam tes, pretest, kegiatan yang kemarin tidak bisa ikut, apakah hari ini bisa ikut atau gimana Pak Ali? Oke, Ali, silakan. bagaimana Pak Moderator? Ya, baik, saya lanjutkan tadi yang Ibu Niron tadi ya. Nah, tugasnya di sini Bapak Ibu sekalian, nanti akan terrekap di sini ya. SDI Tonggurambang, kemudian dan seterusnya ya. Di sini Bapak Ibu ada yang linknya masih kosong ya, webnya masih kosong ini atau tidak diisi. Nah, ini sudah diisi. Nah, saya mengeceknya nanti akan saya cek satu persatu webnya ya, atau mungkin link ini kan juga Bapak Ibu sudah share di WA ya. Nah, di sini sudah terrekap secara daring, secara online, jadi tidak usah khawatir. Untuk tugas ini sudah aman ya. Nah, nanti tugas kedua dan tugas ketiga dan seterusnya. Nah, itu nanti ini Bapak Pengawas bergabung nih. Selamat bergabung Pak Pengawas. Mohon izin kita belajar bersama di sini. Oke. Ini di sini di daftar tugas ini ya, nanti di penentuan kelulusan baru akan kami rekap, dan tentunya saya akan melihat kontennya ya, atau blognya apakah layak diluluskan ya. Jadi persentase untuk output atau hasil akhirnya itu lebih besar, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu membuat tugas terus tiap hari, namun kontennya tidak sesuai dengan petunjuk dari kami, atau mungkin asal buat saja ya, bisa saja itu tidak memenuhi kelulusan ya. Nah, terus ini menyikapi tadi yang double, ini saya lihat SDK Wolorai ada 2 orang. Nah, ini nanti bisa dipakai salah satunya ya. Nah, misal miliknya Ibu Iren, 2 kali ini kirimnya. Nah, meskipun Bapak Ibu kirim 2 kali ya, tidak apa-apa, nanti terrekap di sini. Nanti baru kami rapikan. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk teman-teman, khususnya Pak Topan, kami sangat menyadari, kami sangat memahami teman-teman di Nagikio khususnya mungkin mengalami keterbatasan prasarana, jaringan, dan sebagainya. Nah, kami memahami, kami bisa menoleransi ya untuk yang kemarin mungkin terlewat. Nah, yang terlewat itu bagaimana ya solusinya? Jika Pak Topan kemarin sudah mendaftar atau teman-teman yang telah mendaftar, maka bisa melihat record atau rekamannya. Nah, di rekaman itu kan jelas. Nah, jelas runtut dari awal, kita pretestnya apa, kemudian materinya apa, silahkan itu diikuti dan ikut mengumpulkan tugas. Nah, tugasnya itu pun nanti juga terrekap tanggalnya di sini, ya. Juga terrekap tanggalnya di sini, 20 Juli ini. Ya, seperti itu. Jadi, boleh teman-teman yang mungkin kemarin masih sibuk kunjungan di rumah, kunjungan sosialisasi, belajar dari rumah, dan sebagainya, kami sangat memahami dan kami tidak akan menghalangi Bapak Ibu sekalian untuk terus belajar bersama dengan kita. Seperti itu. Jadi justru kami sangat mengapresiasi, berarti Bapak Ibu sekalian yang mengalami kendala itu ada niat atau semangat tinggi untuk memajukan sekolahnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjawab penasaran atau pertanyaan Bapak Ibu sekalian tadi. Jika masih ada yang belum paham atau masih ada yang mengganjal, silahkan boleh ditanyakan ya Pak Iwan. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Ali ya. Pak Topan dari SDI Lea tadi mungkin sudah jelas ya Pak Topannya, nanti bisa dinonton lagi record dari link YouTube yang akan kami bagikan. Dan sudah dibagikan kemarin ya di grup kita ya. Ya.
Mungkin kita langsung ke ini aja ya Pak Ali ya, ke Oke, materi terima aja kasih kali Pak ya. Ali atas masukannya. Ya, Sudah terima kasih Pak mengerti. Topan. Oke. Videonya tidak kelihatan ya Pak Topan? Lagi di jalan Pak Topan? Saya lagi di rumah siswa, lagi baru ada istirahat. Ini ada kunjung ke rumah siswa. Ya, supaya kan orang bisa lihat ini Pak Topan yang masih jomblo ya. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung ke materi kita. Ya Pak Ali, kita langsung ke materi ya. Tentang apa hari ini Pak? Tema kita hari ini. Ya, kita lanjut sesuai jadwal. Iya. Ya, ini saya sudah dipersilahkan belum? Sudah dipersilakan Pak, Oh, karena sudah. kita dibatasi oleh waktu juga ya Pak ya. Ya, Mungkin Bapak Ibu yang lain baik. ada kegiatan yang lain. Oke, silakan Pak Ali. Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam semangat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat di Nagekeo khususnya, kita kembali berjumpa di sini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama di sini. Nah, di hari kedua ini ya, saya akan melanjutkan materi sesuai dengan jadwal kemarin ya. Nah, untuk jadwalnya yang saya akan cek dulu jadwalnya biar tidak lupa ya urutannya. Nah, saya juga sampaikan dulu terima kasih kepada Pak Moderator ya. Tadi di awal cukup menghibur kita ya dengan sedikit menggoda teman kita di Pak Topan tadi dari SD Lea ya. Sukanya menggoda memang Pak Moderator ini. Nah, oke, hari ini kita akan belajar materi di mana kita kemarin telah membuat blog dan mengisi kontennya. Nah, hari ini kita akan belajar mengedit template blog dan kemudian menghias blog, kemudian mengedit header blog dan menghias blog bagian 2. Baik, langsung saja kita masuk di bagian pertama ya. Yakni saya akan tutup dulu tab-nya di sini terlalu banyak. Saya akan presentasikan Bapak Ibu. Share. Ya. Saya tutup dulu. Ya, oke. Saya akan masuk di akun yang kita kemarin belajar. Ya. Untuk mengedit tema blog, materi yang ke berapa ya dia? Mengedit template blog, materi yang ke-7 atau jadwal nomor ke-7. Kita edit template blog ya, Bapak Ibu masuk di blogger.com tentunya. Ya, blogger.com. Ini. Nah, sampai di sini untuk mengedit tema, Bapak Ibu bisa memilih fitur atau menu tema di sini ya. Saya ulang, setelah masuk di Blogger ya, Bapak Ibu masuk di tema. Tema, klik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saya sarankan, saya rekomendasikan untuk memilih tema yang bernama sederhana ya. Tema sederhana ada di bagian bawah. Bapak Ibu bisa geser ini, geser ke bawah ya. Geser ke bawah terus cari tulisan sederhana. Simple ya. Simple atau sederhana ini ya. Nah, tema sederhana ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis. Silahkan Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan selera masing-masing. Ya, sekali lagi tema, pilih tema yang bernama simple atau sederhana. Ya, simple atau sederhana. Nah, selanjutnya bagaimana menerapkan? Ya, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri ya. Jangan marah Bapak Ibu.
Nah, nanti kalau Pak Moderator kasih kesempatan, baru Bapak Ibu tanya, saya yang menjawab ya. Nah, ini saya tanya sendiri, saya jawab sendiri dulu. Cara menerapkannya, setelah Bapak Ibu memilih, ya, misal saya akan memilih tema sederhana yang ini, ya, klik. Nah, sekali lagi, saya sarankan menggunakan tema sederhana, jangan tema yang lain. Mengapa? Karena tema ini menurut kami tema yang paling mudah, paling simple, dan cukup menarik, cukup mudah untuk diedit dan dikembangkan. Seperti itu. Ya. Jika sudah Bapak Ibu sudah diklik tadi, silahkan pilih terapkan. Ya, klik terapkan. Klik. Nah, setelah itu pilih lagi, ada notifikasi seperti ini, beberapa gadget mungkin akan terlihat. Kita pilih OK. Klik OK. Nah, di pojok kiri biasanya akan ada pemberitahuan tema baru berhasil diterapkan ya. Nah, dengan demikian kita sudah selesai untuk materi ke-7 ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat hasilnya dengan cara melihat blog Anda di pojok kiri atas ya, di bawah logo blogger, tulisan lihat blog Anda, tinggal diklik. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini ya. Nah, ini tema sederhana seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ke-8, yakni menghias tema blog. Jadi tema sederhana ini akan kita hias. Kita rubah warnanya, kita rubah jenis hurufnya, dan lain sebagainya. Caranya sama, Bapak Ibu masuk di blogger, setelah itu tema lagi. Nah, selanjutnya pilih sesuaikan di samping kotak pratinjau atau kotak gambar. Ada tulisan sesuaikan ini, silahkan bisa diklik. Ya, jika Bapak Ibu sudah mengklik, maka akan tampilannya berubah seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, ini tampilannya seperti ini. Nah, di kolom kiri bawah, kiri atas di sini, Bapak Ibu bisa memilih menu, misal tema ya, temanya tadi sederhana. Walaupun Bapak Ibu juga bisa memilih tema lain ya. Tema sederhana ini tadi ya, sama ya. 1 2 3 4 5 6 ini tadi ya. Nah, tema dinamis jendela gambar ini abaikan dulu. Nanti jika Bapak Ibu sudah berhasil mempelajari tema sederhana, ya tema lain itu saya yakin bisa. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu bisa masuk di latar belakang, ya, untuk mengedit latar belakangnya. Nah, sebelum itu saya mau mematikan video saya dulu biar tidak terlalu berat. Ini sepertinya, ya oke. Nah, sampai di sini tadi ya Bapak Ibu, kita pilih latar belakang, klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa memilih tema warna. Jika Bapak Ibu klik, nanti akan berubah tampilan. Contoh, klik biru. Nah, berubah jadi biru hijau, berubah ya hijau toska, kemudian mungkin ungu, ya, dan lain sebagainya. Saya akan pilih biru contohnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengganti latarnya atau backgroundnya dengan cara mengklik tulisan di sini atau kotak di sini, klik. Setelah itu Bapak Ibu bisa memilih gambar yang ada ya. Gambar, misal mau pilih gambar ini, tinggal klik ya. Kemudian bisa pilih selesai jika sudah ya. Jika Bapak Ibu menggunakan latar contoh dari blogger ini. Nah, ini otomatis bisa Bapak Ibu gunakan ya. Atau Bapak Ibu mau menggunakan latar gambarnya sendiri ya, silakan bisa upload gambar. Klik upload gambar, setelah itu choose file, pilih file. Nah, silahkan cari gambarnya. Ya, cari gambar, saya akan memilih gambar ini misalkan ya, gambar Nakekyo. Ini contoh, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan
selera masing-masing. Setelah klik gambarnya, ya pilih open. Nah, selanjutnya bisa, nah ini sudah Bapak Ibu bisa lihat, ya sudah berubah ya di sini di latarnya ya. Nah, selanjutnya bisa kita pilih selesai, klik selesai. Nah, oke. Nah, selesai seperti ini ya background ya. Kemudian ada di sini menu perataan ya. Ini perataan backgroundnya ini ya. Silahkan bisa disesuaikan, deretkan. Silahkan disesuaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengatur sesuaikan lebar. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Sesuaikan lebar, klik. Nah, sesuaikan lebar ini bisa mengatur lebar dari blok Bapak Ibu ini ya. Ketika ini kita geser, maka akan ikut geser. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang di bawah ini merupakan pengaturan untuk bilah kanan di sini ya, kotak gadget namanya di sini ya. Bisa dilebarkan atau dikecilkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya tata letak. Nah, tata letak ini merupakan sebuah pengaturan otomatis atau pengaturan pilihan yang bisa Bapak Ibu ambil atau gunakan ya dengan model-model sesuai gambar di sini. Misal ini berarti gadgetnya kiri dan kanan. Kalau ini berarti gadgetnya hanya kanan. Nah, ini gadgetnya di kiri. Ya. Gadget itu apa? Gadget ya ini ya. Yang di sini tadi ya. Yang ini. Nah, kolom di sini ini ya. Ini gadgetnya ya atau settingannya itu yang kotak warna buram ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu jika sudah bisa memilih lanjutan di sini. Nah, lanjutan ini pengeditan lebih detail, yakni mengedit mulai dari teksnya, teks halaman, bisa Bapak Ibu rubah. Misal, ya teks halaman ini Arial, otomatis ya, bisa Bapak Ibu rubah misal menjadi impact ya, nama teks atau font impact. Klik, nah akan berubah di sini. Nah, ini berubah. Ganti Georgia. Nah, akan berubah. Kemudian warnanya pun bisa dirubah ya. Silahkan bisa Bapak Ibu atur sesuai selera ya. Sekali lagi selera atau kreativitas. Semakin kreatif Bapak Ibu mendesain maka akan semakin indah untuk dilihat. Yang berikut latar. Nah, latar warnanya, latar luar, latar utama, latar header ini bisa dirubah ya. Nah, ini latar. Nah, ini bisa dirubah. Latar utama misal, nah seperti ini ya latar utama. Kemudian latar luar, ya latar luar belakang ya. Dan seterusnya ya. Kemudian link. Link itu merupakan huruf atau sebuah tautan yang jika diklik nanti akan mengarah ke web atau tampilan lain ya. Bisa Bapak Ibu rubah juga warnanya ya. Misal kita rubah menjadi, Bapak Ibu bisa mudahnya begini. Ketika Bapak Ibu mengklik nanti mana yang berubah. Nah, itu yang dimaksud ya. Saya akan merubah di sini warnanya. Nah, warnanya berubah jadi merah ya. Jadi hijau. Tidak nampak karena sama dengan background-nya. Nah, ini hijau atau putih. Nah, seperti itu. Sama warna dikunjungi, warna gulir ini juga bisa disesuaikan. Kemudian judul blog. Bapak Ibu bisa mengedit judulnya, judul blog ini. Ya, sama dengan fontnya diganti. Ya, fontnya diganti. Terserah Bapak Ibu kreativitasnya. Ya, misal seperti ini. Ya, kemudian warna judul juga bisa dirubah. Ya. Nah, selanjutnya deskripsi blog. Nah, di sini Bapak Ibu, kita belum ada deskripsi blog. Nanti bisa ditambahkan di menu header nanti ya.
Nah, kemudian text tab. Ya, text tab ini nanti menu settingan di menu ini belum muncul ketika Bapak Ibu edit di sini. Text tab nanti merupakan sebuah menu di sini. Ya, nanti di sini ada menu. Nah, ini pengaturannya di text tab, later tab. Nah, kemudian judul posting ini bisa Bapak Ibu rubah juga. Sama ya. Kemudian header tanggal ini bisa dirubah teksnya, warnanya, dan lain sebagainya. Nah, jika ini masih ada banyak di sini Bapak Ibu ya. Selanjutnya bisa pilih catatan kaki ini. Ya, edit, sesuaikan gadget. Ya, gadget ini judulnya kita bisa rubah namanya, misal fontnya, kemudian gambar, nah, kemudian action kotaknya ya, action kotaknya, kemudian warna tombol seluler. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan, nanti silakan bisa dieksplorasi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jika sudah selesai, Bapak Ibu jangan lupa memilih di sini terapkan ke blog. Sekali lagi, jika Bapak Ibu telah selesai mengedit tema, jangan lupa untuk mengeklik terapkan ke blog. Klik. Nah, sampai ada notifikasi tema diterapkan seperti ini ya. Nah, ini jika sudah berarti Bapak Ibu telah selesai mengikuti untuk materi yang ke-8 ya. Materi ke-8. Nah, jika sudah kembali ke Blogger, pilih ini. Atau Bapak Ibu bisa lihat blog. Silahkan, misal mau lihat blog dulu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kan postingan saya kemarin ya. Nah, nanti tentu di tempat Bapak Ibu akan berbeda ya. Sekali lagi, untuk desainnya ini ya silakan bisa terapkan kreativitas Bapak Ibu ya. Ini hanya menggambarkan, ini bukan contoh pakem atau contoh standar yang harus Bapak Ibu terapkan ya. Jadi tulisannya, fontnya apa, kemudian backgroundnya warna apa, fontnya jenis apa, nah itu terserah Bapak Ibu nanti dibuat ya dengan catatan mudah dibaca atau mudah dipahami kontennya ya. Jangan sampai Bapak Ibu mengedit tema sampai tulisannya susah dibaca ya. Itu saja. Nah, jika sudah, kita kembali ke Blogger. Klik kembali ke Blogger. Nah, tadi kita sudah materi ke-8 ya, menghias blog. Selanjutnya Bapak Ibu, yakni mengedit header blog. Ya, apa yang dimaksud header blog? Ya, header blog itu ini, kotak di sini Bapak Ibu ya. Kotak di sini. Ya, kotak ini. Cara mengeditnya, Bapak Ibu pertama siapkan dulu gambar. Ya, gambar. Siapkan gambarnya. Silahkan masuk di File Explorer. Ya, File Explorer. Kemudian cari gambarnya. Cari gambar yang Bapak Ibu ingin edit ya. Saya akan mengedit contohnya atau memasukkan gambar saya yang ini contoh. Ya, contoh. Nah, kemudian silahkan klik kanan. Ya. Jadi kita akan mengedit dulu gambarnya agar bisa dimasukkan di sini dengan tepat ya. Seperti itu. Kita masuk dulu di file Explorer tadi, kita pilih gambarnya. Nah, mengeditnya menggunakan aplikasi bawaan dari Windows ya, yakni aplikasi Paint namanya. Saya yakin di semua laptop Bapak Ibu pasti ada. Saya yakin sekali 100%. Klik kanan gambarnya, setelah itu edit. Ya, edit. Atau bisa open with Paint. Ya. Silakan sama. Sekali lagi caranya bisa klik gambar, kemudian edit atau open with. Ya, setelah itu klik Paint di sini. Klik. Nah, kita akan tampil berikutnya menu pengeditan gambar seperti ini ya. Nah, kita bisa perkecil dulu di sini pojok
kiri, kita bisa mengecilkan atau membesarkan gambar. Nah, selanjutnya kita crop atau kita potong gambar ini agar bisa pas dengan kotak ini, ya. Agar pas dengan kotak ini. Nah, caranya masuk di Paint tadi, Bapak Ibu pilih yang namanya select. Select. Klik. Setelah itu klik, ya. Klik tahan, ya. Klik tahan. Dan silahkan geser menjadi sebuah kotak, diperkirakan sama dengan kotak header tadi, ya. Nah, setelah itu lepas klik tahannya tadi, lepas. Nah, setelah itu pilih crop. Crop. Nah, begini Bapak Ibu. Jadinya. Nah, nanti gambar ini akan kita masukkan di sini, ya. Bentar, baru ada yang masuk ini. Ya, sekali lagi gambar ini yang kita edit nanti akan kita masukkan di sini, header ini. Ya, misal mau dikasih gambar guru-guru, mau dikasih gambar kegiatan sekolah, atau mungkin logo sekolah, pemandangan sekolah, dan lain sebagainya. Silahkan. Nah, jika sudah sampai di sini, silahkan klik file, kemudian save as. Ya, jangan pilih save. Ya, kenapa? Nanti kalau Bapak Ibu pilih save, nanti file yang ada atau file awalnya, ya, file yang awal ini, nah file ini nanti akan hilang jika Bapak Ibu klik save. Maka pilih save as atau simpan sebagai JPEG atau PNG sama saja, ya. Tidak pengaruh, saya akan pilih JPEG. Nah, selanjutnya beri nama, misal header website. Website SDI Rata, misal. Nah, pastikan Bapak Ibu menyimpannya di mana, ya. Nah, jika Bapak Ibu mau menyimpan di dokumen, klik di dokumen, atau mau disimpan di picture, klik picture. Nah, setelah itu pilih save, klik. Nah, jika sudah sampai di sini, kita telah selesai mengedit gambar. Kita bisa tutup. Nah, selanjutnya kita masuk lagi di Blogger tadi, ya. Di Blogger, sini, di beranda ini. Kemudian, kita masuk ke menu tata letak. Ya, tata letak di sini. Silakan Bapak Ibu bisa klik tata letak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih kotak gadget, ya. Jadi gadget tadi yang saya maksud adalah kotak-kotak ini. Gadget navbar, gadget tajuk, ya. Kemudian gadget ini cari blog, gadget follow by email, gadget halaman, gadget AdSense, dan sebagainya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan gadget lain di sini, ya, di sebelah kanan. Ya, saya akan sekaligus memberikan contoh. Misal kita akan menambahkan gadget di sini, ya. Kita akan menambahkan yang namanya gadget postingan populer. Saya akan klik tambahkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa pilih gadget apa yang akan ditambahkan. Silakan, misal mau tambahkan gadget label, ya, klik. Nah, setelah itu bisa disetting tampilannya, ya, kemudian berapa jumlahnya, setelah itu simpan. Nah, nanti akan muncul di sini, ya, muncul di tampilan di sini, ya. Di sini nanti ketika kita refresh. Nah, kita tambahkan lagi gadget lain, misal postingan populer. Silahkan cari, ya, postingan populer, klik tambah. Nah, selanjutnya paling yang mau ditampilkan ini postingan populer yang apa? Apakah semua tahun lalu, 30 hari terakhir, atau 7 hari terakhir? Saya pilih 7 hari terakhir. Kemudian tampilannya bisa thumbnail gambar, artinya bisa tampil dengan gambarnya atau cuplikan, dan berapa yang akan ditampilkan, 10. Kita simpan, klik. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian cara menghapus gadget ini, misal, oh, saya tidak jadi mau menambahkan label. Caranya, klik edit,
dan hapus. Klik ya. Setelah itu klik OK. Nah, nanti akan hilang gadget ini. Nah, Bapak Ibu nanti wajib menambahkan gadget postingan populer. Ya, dan bisa ditambahkan gadget-gadget lain yang sifatnya menghias blog atau website Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah, silahkan klik save, simpan, pojok kanan ini. Nah, menyimpan, pastikan di kolom sini kiri ya, menyimpan ya, sampai selesai perubahan Anda telah disimpan. Selanjutnya bisa lihat blog ya, lihat blog ini, klik ya, atau ketika Bapak Ibu sudah ada yang terbuka di sini bisa di reload di sini atau dipulihkan. Coba klik. Nah, akan muncul seperti ini gadget tadi, postingan populer ya, dan lain sebagainya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa kembangkan ya. Nah, ini untuk mengedit. Nah, kita lanjut ya, tadi menambahkan gadget. Nah, sekarang kita mau memasukkan gambar kita tadi ke header di sini ya. Kita masuk di gadget tajuk. Nah, kemudian kita edit. Sekali lagi untuk memasukkan gambar ke header ini, kita masuk ke gadget tajuk. Klik edit. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan dulu deskripsi blog atau deskripsi websitenya. Nah, deskripsi blog ini bisa Bapak Ibu sesuaikan, misal visi misi sekolah atau kata-kata yang lain. Contoh, ini saya akan isi sekolah sekolah masa ini basis teknologi misalkan ya. Teknologi. Ini deskripsi blog, nanti akan tampil di bawah judul ini ya. Kita nah, deskripsinya ini. Nanti Bapak Ibu sesuaikan. Nah, lalu kita pilih gambar. Terus file, klik. Kemudian cari gambarnya, gambar yang kita edit tadi. Nah, ini tadi header website tadi. Kita klik, kemudian open. Nah, akan mengupload di sini Bapak Ibu. Ya. Mengupload di sini, setelah itu kita bisa simpan. Ya, simpan. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, coba kita reload ya di sini. Nah, sudah muncul di sini Bapak Ibu ya. Sudah muncul. Nah, sudah muncul. Nah, kemudian Bapak Ibu, agar ini kan lebih ya, kotak ini lebih. Ya, gambar ini melebihi batas headernya. Nah, maka kita bisa mengeditnya. Ya, mengedit di tema tadi, sesuaikan lebar ya, tema, sesuaikan lebar. Nah, di sini. Nah, ini kan lebih ya, offset katakanlah. Kita geser. Nah, oh ini terlalu lebih. Berarti salah, berarti ke arah sini. Nah, oh terlalu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggi dari gambarnya silakan bisa Bapak Ibu sesuaikan ketika mengcrop tadi ya, atau memotong gambar. Jika sudah, silakan bisa terapkan ke blog. Jangan lupa. Nah, ini sudah tersimpan. Demikian materi untuk mengganti header di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan gambarnya atau background yang akan digunakan. Selanjutnya, materi yang terakhir hari ini ya, yakni menambahkan, atau saya kembali ke Blogger dulu. Ya, yang berikut adalah menambahkan menu, mengedit menu ya. Ya, pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, membuat halaman. Ya, membuat halaman di sini, klik halaman. Ya. Sekali lagi, untuk menambahkan menu, Bapak Ibu harus menambahkan halaman dulu ya. Halaman. Selanjutnya Bapak Ibu isi di sini, pilih tanda plus.
Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa pilih atau isi judulnya. Ya. Halaman ini berbeda dengan postingan ya. Sekali lagi saya akan tampilkan. Nah, postingan dengan halaman itu berbeda ya. Halaman ini merupakan sebuah tampilan atau postingan yang sifatnya statis atau tetap. Nah, kalau postingan nanti secara sifatnya dinamis atau akan selalu terupdate. Yang terlama akan muncul belakangan, yang baru muncul paling atas. Seperti itu. Nah, di halaman ini kita tambahkan dulu ya. Tambahkan dulu di sini halaman ya. Judulnya misal saya beri profil sekolah. Nah, setelah itu Bapak Ibu buat postingannya atau kontennya. Ya, contohnya seperti ini ya. Sekolah dasar SD. Dasar Impres Rata adalah salah satu sekolah di Kecamatan Aesesa. Dan seterusnya silakan lanjutkan. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan. Nah, nanti Bapak Ibu wajib membuat halaman profil sekolah dan kontennya kalau bisa minimal 3 paragraf ya. Nah, bisa sisipkan gambar dan lain sebagainya. Ya, caranya sama membuat dengan postingan tadi. Hanya ini nanti muncul secara statis atau halaman. Jika sudah, maka klik publikasikan. Konfirmasi ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita bisa lihat juga hasil halaman yang kita buat di sini. Nah, ini profil sekolah. Ya. Nah, sekali lagi saya ingin sedikit flashback kemarin ya, mumpung saya ingat. Jadi untuk mengedit postingan, Bapak Ibu, ya postingan. Saya klik postingan ya. Nah, Bapak Ibu misal sudah terlanjur membuat sebuah berita, namun ingin mengeditnya, ya. Misal sudah terlanjur membuat berita, oh saya lupa, harusnya ada gambar ini, harusnya ada tulisan ini. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal klik saja ya di postingan ini, di tulisan ini, ya hari pertama ini, klik. Nah, nanti masuk lagi di pengeditan, silahkan bisa diedit ulang ya. Nah, bisa direvisi ya, diulang. Nah, jika sudah, perbarui. Ya, sudah. Jika sudah, kita kembali arah panah yang di bawah panah utama ya, panah kedua ini kembali. Nah, begitu ya cara untuk merevisi atau mengedit postingan kita, baik di postingan ataupun di halaman. Caranya sama. Nah, di halaman ini kita atau Bapak Ibu kami wajibkan untuk membuat halaman yang pertama profil sekolah, yang kemudian yang kedua buat lagi ya plus pojok kanan plus. Ya, halaman yang berikutnya adalah kontak. Ya, setelah itu silakan diberi pengantar ya. Anda dapat menghubungi sekolah dengan cara langsung ke sekolah saat jam kerja atau bisa hubungi email apa ya, atau mungkin web nomor telepon sekolah ya, apa ya, silahkan disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian ya. Seperti ini. Setelah selesai, publikasikan, konfirmasi. Nah, kita sudah membuat 2 profil atau halaman. Nah, yang berikut ya, bagaimana halaman ini bisa muncul di sini. Contohnya ya.
bisa muncul. Ya, bagaimana caranya halaman tadi bisa muncul di sini? Ya, caranya bagaimana? Ya, kembali saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Nah, caranya Bapak Ibu masuk di tata letak. Nah, setelah tata letak, Bapak Ibu pastikan ya melihat gadget tajuk ya. Kemudian lihat di bawahnya lagi ada tulisan seluruh kolom tambahkan gadget. Sekali lagi untuk menambahkan Bapak Ibu, lihat dulu gadgetnya, gadget header tajuk ya. Setelah itu lihat ke bawah, pilih tambahkan gadget. Gitu ya, tidak perlu saya ulang lagi. Tambahan gadget. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih halaman. Geser ke bawah. Nah, pilih halaman ini plus. Nah, Bapak Ibu tinggal centang saja halaman mana yang akan ditampilkan ya, nanti ditampilkan di tempat tadi ya, akan ditampilkan di sini ya, akan ditampilkan di sini contohnya ya. Nah, kita lanjut ya, tinggal centang. Ketika ini kita centang berarti nanti ini akan tampil. Profil sekolah akan tampil ya. Kemudian kita simpan. Nah, kita bisa lihat perubahannya dulu ya, biar Bapak Ibu tidak penasaran. Saya simpan dulu. Nah, kemudian saya akan lihat blog. Nah, begini Bapak Ibu, sudah muncul ya kotak profil sekolah. Ketika kita klik, maka akan menuju ke halaman kontak tadi. Ketika kita klik profil, maka akan menuju ke halaman profil tadi. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu juga saya sarankan bisa menambahkan menu eksternal. Ya, menu eksternal artinya apa? Menu tersebut ketika diklik akan mengarah ke website eksternal atau website lain selain di website ini. Contoh, kita masuk ke blog tata letak, kemudian halaman, gadget halaman, kita edit. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan di sini tulisan tambahkan link eksternal. Ya, tambahkan link eksternal. Sekali lagi, untuk menambahkannya, Bapak Ibu masuk di tata letak, kemudian masuk di gadget halaman ini, silakan edit tulisannya kecil ini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kemudian pilih tambahkan link eksternal, klik. Nah, kemudian judul halamannya apa ya? Misal judul halamannya Pemkab Nagikeo. Nah, alamat webnya ya nagikeo.go.id. Ya, ini website resmi pemerintah Nagikeo Bapak Ibu ya. Saya infokan juga. Nah, jadi banyak sekali informasi hari ini ya, cukup luar biasa. Ya, kemudian setelah itu klik simpan tautan. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Nah, kita mau tambahkan lagi, misal tambahkan lagi link eksternal, misal Kemdikbud ya. Kemudian sini kita kasih Kemdikbud webnya ya .go.id. Setelah itu simpan tautan. Nah, udah. Atau mau ditambahkan lagi, misal tambahkan link eksternal lagi ya, biar saya ulang-ulang biar Bapak Ibu guru jelas ya. Misal saya tampilkan apa ya, judul halaman. Misal Google. Nah, jadi kita ketikkan google.com. Itu simpan tautan. Kemudian kita tambahkan lagi, belum puas misal ya, mau dilengkapi biar banyak ya. GGD Nagikeo misal ya. Nah,
Ini GGD strip Nagikeo websitenya .org. Ya. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, saya juga ingin menginfokan bahwa GGD Nagikeo juga memiliki website resmi, ya, website komunitas, yakni ini GGD strip nagikeo.org. Bisa Bapak Ibu akses. Mungkin ada hal-hal informasi dari kami yang akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Jika sudah simpan tautan, nah, sudah kita menambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu simpan, klik. Nah, jika sudah, kita bisa lihat blog kita. Lihat blog. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah muncul. Nah, ini ketika klik, ya ini kan link internal tadi ya, link halaman kita. Ini link eksternal, ketika kita klik, maka akan menuju ke web eksternal atau web Pemkab Nagikeo. Kita klik. Nah, menuju ke website Kabupaten Nagikeo. Ya, ini masih loading ya. Nah, bagaimana, mau ditunggu atau baik saja lama ini websitenya kayaknya ya. Tidak apa-apa, kita tunggu dulu ya. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jaringannya lemot ya. Saya back saja kalau gitu. Sekarang kita coba Kemdikbud. Nah, Kemdikbud lebih cepat ya. Nah, kemudian yang lain misal Google ya bisa. Kemudian GGD ya bisa ya. Demikian Bapak Ibu ya untuk menambahkan menu. Nah, nanti Bapak Ibu ini kontak dan profil sekolah wajib. Wajib, sekali lagi kontak dan profil sekolah wajib. Nah, link eksternal ini silakan Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan kebutuhan atau selera. Ya, sekali lagi link eksternal ditambahkan sesuai dengan kebutuhan atau selera Bapak Ibu atau kebutuhan sekolah ya. Nah, seperti itu. Untuk cara menambahkan menu di sini. Demikian materi hari ini. Semoga Bapak Ibu tidak bosan, tidak mengantuk dengan penjelasan saya. Nah, dan saya akan tanggung jawab mungkin jika Bapak Ibu mengalami hal yang kurang jelas, kurang paham, silakan momen ini dimanfaatkan seluas-luasnya Bapak Ibu untuk bertanya ya. Nah, sepertinya sudah selesai materinya ini hari ini ya. Ya, Pak Ali. Nah, sekali lagi saya ulang lagi. Ya, sebelum Pak Iwan, sabar dulu. Jadi saya ulang lagi, gadget ini di sini nanti silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan selera, karena gadget di sini kan banyak. Tambahkan gadget. Nah, ini ada banyak sekali ya. Tinggal Bapak Ibu pilih ya. Misal mau menambahkan lagi statistik blog. Nah, ini saya tambahkan, klik. Nah, kemudian pilih modelnya seperti apa, kemudian simpan. Nah, setelah itu simpan. Nah, intinya ini merupakan salah satu cara menghias blog Bapak Ibu ya. Nah, ini statistik blog. Nah, ini muncul di sini ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi jangan lelah untuk terus belajar. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya sekali lagi Bapak Ibu guru sekalian, pastikan sebelum bertanya nanti ya Bapak Ibu telah menyimak misal recordnya ini, rekamannya ulang ini dengan seksama. Jika masih mentok tidak menemukan sebuah solusi, baru boleh ditanyakan ya. Jadi kita juga membudayakan untuk berliterasi Bapak Ibu ya. Jadi kita literasi digital ya, jangan sedikit tanya, belum apa-apa sudah tanya. Jadi harapan kami begitu, kalau semua peserta 50 orang menanyakan hal yang sangat sederhana dan sebenarnya itu ada di rekaman atau sudah kami sampaikan, itu kalau menjawab 50 orang juga lumayan menguras tenaga Bapak Ibu ya.
Begitu, sepertinya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak. Materinya cukup padat ya hari ini. Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya, ini kita berikan waktu kesempatan untuk bertanya. Silakan. Mungkin ada hal yang tadi terlewatkan yang harus ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Kita tadi kelewatan 21 menit ya Pak Ali ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, Pak Raja Epong. Dari asal instansi dari mana Pak? Silakan sebutkan nama dan asal instansi. Silakan Pak. SMP Negeri 1 Bawah. Ya, dari SMP Negeri 1 Bawah ya. Sebenarnya tadi mau tanya awal, punya tidak sempat. Mohon maaf Pak, volume suaranya diperbesar Pak. Pak Raja. Ini saya mau tanya ini, blog ini apakah bisa di-close? Ya, mohon maaf saya potong ya Pak Raja. Apakah Pak Raja ini menggunakan dua video konferensi, artinya menggunakan HP atau 2 HP atau 2 laptop? Jadi kalau menggunakan 2, yang satu dimatikan dulu karena ketika berbicara itu nanti suaranya menggema atau mengganggu suara yang masuk, gitu Pak. Mohon maaf pengertiannya. Ya, silakan kalau sudah bisa nyalakan lagi. Nah, kemudian silakan nyalakan mikrofonnya lagi, bisa lanjut. Ini tadi pengaruh laptop yang sementara online sambil kerja. Oh, Oke. Nah, ini saya mau tanya kalau misalnya satu blog dikelola oleh 2 orang, apakah email dan password yang sama atau beda? ya oke. Saya sudah paham Pak, sudah paham. Dua blok ya Pak. Oke, pertanyaannya sudah saya pahami. Oke, silakan Pak Ali. Lanjut, mungkin sekalian kalau ada yang pertanyaan lainnya. Ya, Oke, silakan, tadi dengan Bapak Ibu. tentang header di blog itu terlalu cepat karena di sini jaringan yang lemot padan tadi tidak simak dengan baik. Ya Pak Raja, di sana ada jaringan 4G. Iya, 4G. Sekarang sudah 4G kembali. Nah, pakai cara saya kemarin tuh pakai aplikasi yang saya berikan di grup kemarin untuk mengikat jaringan 4G biar stabil, bisa itu. Iya. Ya, yang lain Pak Moderator kalau ada yang tanya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain mau tanya silakan. Biar dijawab sekalian sama Pak pemateri ya. Pak Edwardus Key, tadi sempat hidupkan mic-nya, silakan Pak Edu. Ini antara jelas atau bingung semuanya. Biasanya Pak kalau sudah mulai utak-atik baru mulai bertanya Pak, tapi kalau hanya Sayang, kalau saya mengajar kadang dengan murid-murid itu begini, setelah mengajar bagaimana anak-anak paham, ya diam. Silakan. Ya, kalau tidak ada, sambil menunggu saya jawab pertanyaan dari teman kita, sahabat kita, Pak Raja tadi ya. Ya, silakan. Jadi bisa di akun blogger ini bisa diadmini oleh lebih dari 1 orang. Ya, bisa lebih dari 1 orang. Misal satu sekolah mungkin 5 orang bisa dijadikan sebagai admin. Nah, cara untuk masuk loginnya bagaimana? Yang pertama menggunakan akun utama ya, akun yang mendaftar di blogger tadi untuk blogger sekolah tadi. Misal begini, misal kita membuat website atau blog dari akun sekolah ya. Nah, jadi akun sekolah itu bloggernya sudah ada akunnya.
Nah, kemudian Pak Raja ingin masuk menjadi admin. Nah, caranya begini, saya sekalian presentasikan. Presentasi seluruh layar. Ya, caranya Pak Raja, nah kita masuk di ini misal akun SD Impresrata ya. Saya akan mengundang salah satu guru atau teknisi untuk sebagai admin juga, bisa posting juga di sini ya. Caranya tinggal masuk di setelan. Nah, setelah itu geser ke bawah terus. Nah, kemudian pilih undang lebih banyak penulis ini. Klik. Ya. Saya ulangi. Untuk menambahkan admin lain atau penulis lain bisa masuk di setelan. Kemudian geser ke bawah di izin ya. Kemudian pilih undang lebih banyak penulis. Ya. Perlu saya ulang lagi? Nah, tidak usah. Undang lebih banyak penulis, silahkan klik. Nah, silahkan isi email yang akan kita undang siapa ya. Ya, misal siapa? Misal saya akan mengundang diri saya sendiri ya. @gmail.com. Nah, setelah itu kirim. Nah, selanjutnya ya saya tadi mengundang Ali Zainal ini untuk menjadi admin di SD Impresrata ini ya. Kemudian si Ali Zainal ini membuka emailnya ya, membuka email undangan untuk menjadi penulis atau admin tadi ya. Saya akan buka emailnya. Nah, saya akan membuka email Ali Zainal tadi. Nah, saya buka emailnya. Nah, ini adalah email dari Ali Zainal tadi yang diundang, ya. Bentar. Nah, kemudian nanti di emailnya akan, atau keliru ini email saya, sosial. Nah, emailnya ini undangannya sepertinya belum masuk atau saya salah tadi mengisinya ya. Sebentar saya cek lagi. Oh, salah ini Bapak Ibu. Sorry. Saya salah mengisi emailnya ya. Saya ulang lagi ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Saya salah mengetik emailnya tadi ya. Saya ulang ya. Saya akan mengundang Ali Zainal. Ini. Kemudian saya kirim undangan. Nah, kemudian si Ali Zainal ini akan membuka email undangannya untuk menjadi admin blogger tadi. Ya, saya masuk di email ini ya, email. Nah, ini kemudian akan dapat email seperti ini. Nah, Anda telah diundang untuk menyumbang ke SD Impresrata atau menjadi admin lah, kurang lebih begitu. Nah, jika Bapak Ibu terima undangan, ya, maka nanti secara otomatis ketika si Ali Zainal ini login ke Blogger, secara otomatis dia akan ada menu edit untuk website atau blog SD Irata ini ya. Kita praktikan, terima undangan ya. Nah, terima undangan. Nah, selanjutnya begini Bapak. Nah, saya ini saya masuk Blogger ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk di Blogger Ali Zainal ya, Ali Zainal yang diundang tadi ya. Saya masuk Blogger. Nah, ini belum. Ini. Nah, ini saya masuk di Blogger Ali Zainal tadi yang diundang ya. Nah, kemudian
blogger. Sebentar, ini belum muncul sepertinya. Saya telah mengundang. Ada dapat bukan? Nah, belum berhasil ini kayaknya ya. Coba, nah. Oh, ini kayaknya. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini, Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu klik di nama di sini, di panah di sini, ini akan muncul blog ya. Jadi saya infokan pula Bapak Ibu, satu akun blogger itu bisa membuat beberapa blog ya. Nah, di sini contohnya saya ini tadi diundang untuk menjadi penulis di sini ya, ini. Nah, ini website SDN Plus Rata 1, ini yang 2 ya. Nah, ini yang saya menerima undangan tadi ini Bapak Ibu ya. Jadi menunya ini hanya postingan dan setelan. Ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Diundang, setelah itu buka undangannya dan diterima. Begitu Pak Raja ya. Silahkan nanti dicoba dan teman-teman lain. Nah, silahkan kembalikan kalau ada pertanyaan lain Pak Iwan. Ya, Pak Raja ya sudah ya Pak ya. Mungkin sudah bisa dipahami ya Pak Raja ya. Sudah ya. Oke, sip, mantap. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu yang mau bertanya yang lain silakan. Ibu guru mungkin. Dari Pak Edwardus K tadi sempat menghidupkan mic-nya, mungkin mau ditanyakan, silakan. Belum ada ya? Ayo silakan Bapak Ibu, tanya saja, gratis kok. Oh, Pak Edwardus mau lewat chat saja Pak Edu. Silakan Pak Edu, mungkin mau ditanyakan lewat chat juga silakan. Tapi lebih enak ya langsung saja ya. Pak Obaja Selan lagi hidupkan mic-nya, silakan Pak Obaja. Oh, mic-nya sudah mati. Mungkin mereka kendala sinyal ya Pak Ali ya. Jadi agak susah. Silakan Bapak Ibu, mungkin materi kemarin atau tadi mungkin belum sempat bertanya, bisa ditanya. Ya. Halo. Nah, silakan. Ya, halo, selamat pagi menjelang siang. Ada yang hidupkan mic-nya siapa ya tadi Pak Ali? Ini dan Ibu Katerina dari Agala. Selamat siang Ibu Katarina, dari sekolah mana Ibu? Silakan. SDN Agala. Oh, SDN Aigela. Iya. Terima kasih atas kesempatan untuk. Mohon maaf Bu, HP-nya dijauhkan dari laptop Bu. Bunyi storing Bu. Biar kita tidak terlalu bising ya. Maaf ya Bu ya. Oke. Iya. Jadi terima kasih atas penjelasan hari kedua. Jadi kendala untuk kami yang pertama tentang jaringan. Jadi dalam penjelasan ada terputus-putus karena jaringan tidak bersahabat. Nah, mungkin dari tempat ini kami minta mungkin materi yang hari kedua ini bisa kirim untuk kami lewat link video tuh. Apalagi kami ini awal
dalam mengikuti kegiatan ini. Mungkin masih butuh bimbingan dari Pak Ali dan juga jadi itu saja dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Katarina. Jadi nanti setelah ini kita akan melihat dan menonton ya record dari kegiatan webinar kita selama 2-3 hari ini ya Bu ya. Yang kemarin sudah dinonton belum ya Bu? Yang kemarin? Kemarin sudah kami sempat uji coba, bisa tapi itu masih belum sempurna untuk kami. Jadi dengan pelatihan ini mungkin butuh bimbingan juga dan jangan bosan di mana kami punya kesulitan, kami bisa bertanya. Ya, siap, apalagi Ibu. guru tua seperti kami ini banyak masalah agak error di bagian IT itu. Tidak Bu, guru sekarang karena zaman teknologi Bu, jadi guru tua sama guru muda tidak ada bedanya. Tetap FMB, fresh, muda dan belia, yang penting pola pikir, kemudian teknologi selalu update Bu. Muda Kalau dan tua dalam tidak ada beda Bu. bahasa ini ada Pak Dorang, Pak Ali, Pak Iwan itu produk-produk baru, tapi macam Ibu ini sudah dikatakan produk lama lah, tapi harus ikut perubahan. Walaupun tidak bisa, berarti kita harus niat untuk berubah, berarti butuh belajar. Jadi dari tempat ini kami minta masih butuh bimbingan dari Pak berdua. Ya, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin mau bertanya. Tadi Pak Raja sudah, Ibu Katarina sudah. Sepertinya sesi kita yang pada kali ini cukup ini ya responsibel ya Bapak Pak Ali ya. Kita cukup banyak. Ada Ibu, ada Bapak. Kalau yang kemarin-kemarin Bapak saja yang kasih pertanyaan. Sekarang sudah ada Ibu-ibu. Mana? Silakan ada yang menghidupkan mic-nya. Pak Raja lagi ya, Pak Raja lagi hidupkan mic tuh Pak Raja. Maral, ini tadi saya sempat kerja, silakan Pak. Tapi hasil gambarnya seperti ini untuk gambar belakang ini nih. Kecil begini, maksudnya tidak maksudnya kotak orange ini tidak pas. Tidak full ya Pak ya. Tidak full gambar logo sekolahnya. Sudah di crop, di paint, tapi terlalu kecil mungkin atau gimana? Ya itu mungkin teknisnya Pak Ali, mungkin langsung dijawab saja Pak Ali. Teknisnya untuk crop gambarnya Pak Ali. Hidupkan mic-nya Pak Ali, silakan. Oh ya Pak Raja, ini coba geser lagi ke kanan Pak, saya lihat sebelah kanannya itu kosong ya. Iya, iya. Maksudnya ini tidak full, gambar belakangnya tidak full. Gambarnya tidak full. Iya, iya. Alasan pertama itu gambarnya mungkin memang terlalu kecil Pak. Terlalu kecil. Mungkin memang terlalu kecil. Nah, cara untuk memastikannya ya Pak Raja, kita bisa masuk lagi ke ini, ke gambarnya ya. Saya akan presentasikan lagi. Sabar. Jadi untuk teman-teman yang nanti mungkin mengalami kasus yang sama, bisa mencoba cara ini ya. Nah, Bapak Ibu cari gambar file gambarnya tadi saya simpan di picture ya. Nah, di sini ya gambarnya tadi yang Bapak Ibu edit, silakan edit lagi, klik kanan kemudian edit ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih resize ini ya. Pilih resize, klik. Nah, pilih yang pixel. Ya, pixel. Nah, pastikan Bapak Ibu di sini yang horizontal itu sekitar 1000-an lah. Nah, bisa Bapak Ibu pilih 1000. Nah, misal ketikan 1000. Nah, yang di bawah itu kisaran sekitar 200 ya. Nah, atau begini, ini centangnya jangan lupa untuk dihilangkan biar bisa diatur secara default ya.
ini centangnya hilangkan dulu, ini kita setting 1000, sorry. Yang di bawah kita rubah 200 seperti ini. Ya, berubah lagi. Ini saya hilangkan dulu. Jika ini tercentang, ini akan ketika ini kita rubah, di bawah juga ikut berubah ya. Nah, misal ini kita hilangkan dulu, isi 1000, di bawahnya 200 seperti ini ya. Kurang 1 apa. Setelah itu klik OK. Nah, nanti gambarnya akan menyesuaikan dengan ukuran pixelnya tadi ya. Nah, yang sudah tersetting tadi ya, pixel 1000, horizontalnya 1000, vertikalnya 200, silahkan bisa diterapkan ke headernya. Nah, nanti pasti lebarnya akan kurang lebih sampai di sini ya. Nah, nanti bisa disesuaikan lebar lagi sesuai dengan cara yang kami sampaikan tadi. Seperti itu, Pak. Pak Raja. Nah, coba pixelnya. Iya. Ya, begitu Pak Iwan. Iya. Pak Raja bagaimana? Pak Raja mungkin langsung dicoba-coba, Pak. Ya, sambil yang lain mungkin jika ada. Ya. Pak Raja sambil ini utak-atik laptopnya, Bapak Ibu yang lain boleh bertanya, silakan. Tadi Bapak pengawas kita sudah keluar ya tadi? Sudah izin? Sudah. Oke. Bapak Ibu yang lain, silakan. Ya, kalau memang sudah tidak ada, mungkin bisa kita finishing, Pak. Iya. Ini kita sudah kelewatan 42 menit ya Pak Ali ya. Ya, sedang offside, ini tidak apa-apa. Ya, dan saya ingin mengapresiasi untuk Ibu dari SD Aigela tadi ya. Ibu Katarina. Justru kami yang turut harus bisa meniru motivasinya ya, meskipun sudah senior tapi tidak mau kalah dengan yang muda, terus belajar ya. Kami apresiasi, terus semangat Ibu, kami akan berusaha untuk membantu teman-teman yang ingin belajar ya. Begitu. Dan kegiatan ini 100% gratis Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti ada yang menyampaikan ternyata membayar ke siapa. 100% gratis ya. Jadi kita memang gratis, kita memang kerjasama dari Gigi Denekio dengan Infocom, Dinas Informasi dan Komunikasi, supaya setiap guru-guru yang mungkin saat ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona, kan kita bisa gunakan untuk belajar dengan anak-anak ataupun rapat dengan orang tua dan dengan guru-guru yang lainnya menggunakan aplikasi. Dan juga hasil dari kegiatan-kegiatan kita kan bisa kita tulis di web kita ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin satu orang lagi, terakhir aja. Ya, silakan. Sebelum kita menutup. Oke. Closing ya Pak Ali ya. Ini sudah jam makan siang. Ayam-ayam di belakang juga mungkin mau makan siang tuh Pak Ali. Lumayan, hari ini gangguan tidak begitu berarti hari ini, aman. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup pada siang hari ini. Sebentar Pak Iwan, sebentar. Kita lupa daftar hadir dan tugas hari ini ya. Saya kirim di chat. Jadi nanti ini adalah daftar hadir sekaligus tempat penyampaian tugas hasil Bapak Ibu yang di hari kedua ini ya. Silakan nanti diisi sesuai dengan form yang ada ya. Nah, link ini silakan diamankan, disimpan, nah, nanti baru dibuka. Atau Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, di yang saya presentasikan ini. Nah, ini. Nah, silakan ini Bapak Ibu simpan atau tulis dulu ya. Nanti ketika Bapak Ibu selesai bisa mengisi ini bit.ly/Nagikio strip 2. Ini di sini mati lampu ini Pak Iwani. Ya, di sini mati lampu. Mungkin sebentar lagi akan hilang sinyalnya. Biasanya begitu di sini kalau mati lampu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu, ini silakan ditulis bit.ly/Nagikio strip 2. Setelah itu masukkan di browser, enter, dan nanti akan ada form yang harus Bapak Ibu isi untuk mengisi daftar hadir, dan
tugas hari kedua ini ya. Demikian dari saya. Terima kasih atas hari ini ya. Saya cukupi dulu dari saya atas nama pemberi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sepenuhnya pada Pak Moderator. Halo, Pak Moderator. Halo, Pak Iwan. Pak. Pak Iwan kemana nih? Pak Iwan mungkin sedang jaringan hilang kok mungkin. Iwan. Oh, sepertinya Pak Iwan tidak ada keluar ini. Dia terputus sepertinya. Ya, jadi demikian Bapak Ibu, saya merangkap sekalian sebagai MC cadangan. Ya, mohon kesediaan dari Bapak Ibu sekalian untuk memimpin kita dalam doa. Mohon kesediaan dari tadi membukanya bapak-bapak, sekarang menutupnya ibu-ibu ya. Mohon kesediaan dari Ibu Niron, Wilhelmina Niron, mohon dengan hormat bisa memimpin kita dalam doa penutupan. Silahkan. Nyalakan mikrofonnya dulu, Ibu. Ya, klik mic-nya, klik satu kali saja. Ya, oke, sudah, silakan. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya untuk membawakan doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, Bapa dalam surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat dan anugerah yang Kau boleh berikan kepada kami pada hari ini. Teristimewa, waktu yang istimewa yang boleh kami alami pada hari ini. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu juga untuk semua teman-teman guru dan pemateri. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga apa yang kami terima pada hari ini berguna bagi nama-Mu dan juga bagi lembaga kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih Ibu Niron atas doanya. Sampai jumpa di besok pagi ya, jam 10 seperti biasa. Dan saya mewakili rekan-rekan dari GGD Nagio dan Dinas Kominfo menyampaikan terima kasih dan tetap semangat belajar bersama di sini ya. Dan saya ingatkan kembali tugas ya di kolom chat itu, silahkan Bapak Ibu amankan dulu linknya. Copy atau catat silahkan. Nah, nanti ketika Bapak Ibu telah selesai hari ini, silahkan baru itu diisi ya. Nah, seperti itu. Ya, untuk mungkin teman-teman yang ingin melihat record ya. Nah, ini saya juga share di sini dan mohon bantuan teman-teman tidak meng-share link ini. Kenapa? Biar teman-teman yang lain nanti bisa melihat record ini dan bisa mengikuti secara runtut kronologisnya. Ya, linknya ini http:// atau bisa langsung ketik bit.ly/nagikio-2 ya. Ini seperti ini. Silahkan. Seperti ini ya. Saya atas nama panitia ya, mohon pamit. Sampai jumpa di besok pagi ya. Selamat pagi, selamat berkarya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara tutup? Selamat siang, selamat beraktivitas. Ini bagaimana cara tutupnya? Cara tutup klik